Ini sebenarnya adalah modul lanjutan, dimana di video ini gue akan jelasin kenapa kita harus stop trading dulu ya ketika kita mengalami yang namanya loss atau kerugian beruntun. Nah, di channel YouTube ini sebenarnya banyak banget modul gratis yang bisa kalian akses. Contohnya ada 14 ya, udah 14 total modul belajar trading dari nol. Kalian bisa cek nanti di playlist di sini. Kalian bisa tonton for free, itu gue jelasin step by stepnya. Dan ini merupakan video yang banyak yang request dan menurut gue juga sangat penting. Banyak dari kalian kan yang gue selalu bilang kan ke kalian kayak kita harus stop dulu ketika kita rugi atau loss beruntun. Nah, pertanyaan kan selalu kenapa? Kenapa harus stop dulu? Di sini gue akan jelasin detailnya dan nanti gue akan jelasin juga di setup trading di TradingView deh supaya lebih jelas ya. Yang pertama, ketika kita mau melakukan trading pasti kita akan melakukan yang namanya analisa dulu. Ya, kita buka misalkan TradingView-nya, kita lihat apa watchlist kita, pair apa yang biasa kita tradingkan, misalkan ada Bitcoin, ada gold, ada forex ya. Kita cari pair yang ada di watchlist kita klik ya. Misalkan contoh deh paling simple gold. Setelah kita klik gold ya, kita analisa, misalkan analisanya ada 2 step ya. Ada yang mungkin langsung buy technical aja kalau misalkan kalian pakai time frame kecil atau kalian mau scalping atau intraday. Ada juga yang mungkin lihat nih ada news apa nggak nih, news USD ya secara global, secara di US segala macam makroekonomi bisa juga ya. Tapi kita ngomongin yang lebih simple deh, yang pakai technical analysis saja. Kita buka chartnya, kita lakuin analisa. Setelah kita lakuin analisa supply and demand-nya gimana, ini teknik analisanya gue nggak bahas di sini ya, karena kan tiap orang beda-beda gitu. Tapi sebagai contoh aja, kita lihat support resistance-nya di mana, trendline-nya begini. Nah, setelah kita analisa, habis itu kita lihat ada setup yang menarik atau enggak. Kalau misalnya nggak ada, apa yang kita lakukan ya kita cari pair lain. Misalkan kita ke Euro USD atau Bitcoin. Tapi misalkan di gold ini kita menemukan ada setup menarik. Ada setup menarik misalkan untuk sell. Ya udah kita setup. Oh, ini risk reward-nya udah menarik, entry-nya di sini, stop loss-nya di sini, take profit-nya di sini, risk reward menarik. Lalu kita set, entah itu market order ataupun limit order. Lalu kita trade lah di trade pertama ini. Kalau di trade pertama ini misalkan kita benar ya, kita take profit, ya udah beres. Kita lanjut misalkan di trade kedua atau trade ketiga. Dan kalau misalkan trade pertama ini beres ya, tapi beresnya ini stop loss ya, kita rugi. Yang no problem ya kan, udah stop loss, udah batasin risk-nya. Kita trade lagi misalkan. Di trade kedua kita misalkan profit. Misalkan kita pakai risk reward 1/1,5, nah, 1 loss misalkan 1 untung, hasilnya masih profit ya, mungkin nggak ada masalah. Atau misalkan kita rugi 2 kali deh, kita rugi 2 kali, tapi yang ketiga ternyata recover ya, kita profit dan ini udah nutup semua. Atau misalkan di trade keempatnya ternyata profit lagi, intinya nggak masalah. Nah, cuman yang jadi masalah itu seperti ini. Kadang dalam trading kita itu menemukan kalau rugi udah pasti ada ruginya ya, tapi kita juga bisa menemukan trade pertama rugi, trade kedua rugi, trade ketiga rugi, trade keempat rugi lagi. Ketika kita rugi 4 kali ini, anggap deh modal kita misalkan $1.000 ya, $1.000 kita rugi $20, $30, $20, $30. Pokoknya kita kena drawdown misalkan 10% ya, kita kena rugi $100. Drawdown nih 10%. Apa yang ada di pikiran kalian? Sebagai sifat dasar manusia ya, gue pribadi juga sama. Gue rugi $100. Gue udah nggak ada aim untuk wah hari ini harus profit berapa ya, gue mau apa trading risk reward gimana segala macam ya. Fokusnya pasti apa? Gimana ya caranya gue bisa profit $100 biar loss gue yang $100 ini balik lagi. Masih mikir kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian yang masih bisa disiplin sama money management ya nggak masalah. Kalian trade dengan resiko atau risk per trade yang masih terukur. Tapi ketika kalian, gue udah loss 4 kali nih, masa sih yang kelima loss lagi? Habis itu kalian trade lagi, kalian gedein risknya misalkan di $80 atau $100, rugi lagi. Jadi drawdown lah 20%. Habis itu kalian lanjut trade lagi. Kalian nggak bisa trade dengan objektif karena fokusnya akun gue drawdown nih. Gimana cara gue balikin? Gue revenge apa segala macam. Akhirnya berujung apa? Berujungnya malah margin call. Sering nggak terjadi? Oh, sering banget. Banyak kan kalian yang chat DM ke gue. Atau gue pribadi deh. Gue pribadi pun juga pernah atau sering bahkan dulu melakukan hal ini. Rugi, gedein size-nya, rugi, MC. That's why gue selalu bilang ketika loss beruntun kita harus stop trading sebelum terlambat. Atau akalinnya kalau misalnya loss-nya masih 2 kali, 3 kali mungkin bisa diakalin pindah pair gitu. Tapi kalau udah kayak 5 kali, udah drawdown-nya cukup besar, kita harus stop. That's why di SOP trading gue itu ada. Ya, maksimal 1 hari itu gue rugi berapa? Secara nominal atau secara persentase itu di SOP trading gue ada. Jadi kalau gue udah rugi sekian, gue harus stop. Tapi kalau profit itu nggak ada batas. Gue nggak aim gini. Oh, sehari gue harus profit $100, $1.000, nggak ada. Kalau profit ya udah profit. Kalau misalnya ada setup yang masih menarik mau trade ya silakan lanjut trade. Tapi kalau loss itu harus dibatasin. Kira-kira seperti itu. Nah, yang biasanya bisa menyebabkan loss itu beruntun, loss dan loss terus, itu karena satu hal. Ya mungkin gue udah jelasin waktu itu di trading conference 2 tahun lalu, yaitu kita memihak arah. Dan ini bener-bener nggak boleh. Maksudnya gimana memihak arah? Biar lebih jelas ya, kita langsung aja ke trading view. Nah, ini gue udah screen record nih ya, trading view-nya. Kalian bisa lihat di layar. Dan ini gue ambil contoh ya, sebagai contoh ini di tanggal 1 Juni 2025 di pair gold ya. Ini paling simpel. Ini gue hapus dulu semuanya. Nah, misalkan kalian lagi lihat ya, anggap ini chart ini belum ada nih ya, sebelah kanan ini belum ada. Ya, kita lagi lihat di sini. Nah, kita lihat gold ya. Gold itu ada di area sekitar 3.300 sampai 3.273. Habis itu kita buat dong, misalkan setup trading ya, kita lihat, wah ini udah break ya. Habis itu ini berarti Senin pagi nih ya. Senin pagi ya benar Senin pagi nih ya. Pas open
wah, ini ada gap up nih guys ya. Oh, ada gap up nih. Ketika ada gap up, kita lihat seperti ini. Ini cukup menarik ya. Secara tren kita lihat ini udah breakout sebenarnya dari bull flag-nya atau dari trend line-nya, dan ini bisa menjadi continuation pattern. Tapi kalian melihat nih misalkan, wah, di sini kan ini gua hapus dulu biar jelas ya. Di sini tuh ada sebuah gap, dan biasanya most likely ya 70% lah ya, 60-70% gap ini akan ditutup, apalagi kalau gapnya bukannya di hari Senin dan nggak terlalu lebar ya. Biasanya ya dia akan turun ya, tutup gap dulu ke sini, atau dia retest ya untuk ke trend line-nya, baru dia lanjut naik. Kira-kira seperti itu. Nah, karena kalian lihat gap ini misalkan, ini gue nggak salahin gapnya ya. Misalkan kalian mau trade untuk incar take profitnya di area gap, sebenarnya ya boleh-boleh aja selama trade plan-nya masuk akal. Misalkan contoh di sini kalian buka sell position, misalkan begini. Ini kan udah lihat atasnya di sini, kalian stop loss di sini, kalian mau TP di area gap di sini. Atau misalkan mau ke retest trend line lah. Nah, ternyata harga bergeraknya nggak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dia naik, akhirnya kena stop loss di sini. Oke, ini kita tulis dulu ya. Berarti stop loss 1 kali. Nah, ini stop loss 1 kali di sini. Setelah kena stop loss, ya kalian melakukan analisa lagi. Wah, ini di sini kalau kita lihat ada area resist nih, ya kan? Ada area supply ini di sini. Nah, ketika ada area supply di sini, ya kalian, gue pengen short lagi deh. Gue short lagi di sini dengan stop loss-nya di sini, misalkan. Habis itu gue take profit di sini. Lebih jauh nih take profitnya. Tetap mau retest ke trend line misalkan, atau mau tetap targetnya ke gap, misalnya di sini. Dan ternyata goldnya lanjut naik, ya. Ketika goldnya lanjut naik, berarti kita stop loss lagi 2 kali. Oke. Nah, ketika dia naik ya ke area sini, habis itu misalkan gini, anggap yang kanan ini belum ada ya. Ini ada false breakout ya, ketika di area sini, ini seperti ada false breakout. Nah, ini kalian pikir, gua sell lagi deh, kayaknya ini udah false breakout, gua sell di sini, stop loss-nya di sini, gua mau take profit tetap misalkan di area gap gini, mau jackpot gitu ya. Atau nggak di sini deh misalkan TP1-nya. Dan ternyata yang terjadi, dia rally, dia lanjut naik ya. Terus stop loss lagi. Stop loss 3 kali. Dan ketika udah stop loss 3 kali ya, harga bergerak ya ke atas lagi. Nah, di sini lu menemukan sesuatu yang cukup unik. Misalkan lu pindah ke time frame, atau nggak usah pindah time frame deh. Ini 15 menit kelihatan nih. Atau lu geser lagi ya ke time frame lebih besar, atau lu lihat di sini. Ini ada area resist ya yang udah di break, dan pas dia lagi konsolidasi di sini, dan ketika dia lagi konsolidasi di sini, lu liatin. Habis itu lu lihat ini kayak, wah, bisa jadi double top nih misalkan ini sebagai contoh aja ya. Gua ngasal aja ya biar cepet soalnya. Lihat kayak ada double top ya. Lu ambil short position lagi dengan SL seperti ini misalkan. TP1 di sini, nanti TP2 di sini, dan TP jackpotnya di gap tadi yang bawah ya kan. Dan ternyata harga menembus naik, lu stop loss 3 kali. Stop loss yang keempat. Karena apa? Karena lu cari resist terus ya. Karena lu cari ada target gap di sini, dan lu cuman mikirnya itu ini harga naik ada resist, sell. Karena stop loss harga naik ada resist lagi, sell lagi. Sell lagi. Di sini ketika harga udah mencapai di sini ya, misalkan tarik trend line, wah, ini menarik nih. Ini bisa sell. Dan misalkan lu ambil posisi sell di sini kayak gini. Akhirnya berhasil take profit ya, karena harga turun. Ya berarti stop loss-nya cuma 4 kali, dan recover di trade kelima mungkin udah bisa balik setengah loss ya. Tapi ini kebetulan karena turun. Gimana kalau misalkan andaikan nih marketnya berkata lain, dan ternyata habis lu tadi pasang sell position seperti ini misalkan, ternyata goldnya itu lanjut naik kayak gini. Apa yang akan terjadi? Ya udah, berarti lu stop loss 5 kali. Ketika lu stop loss 5 kali ini, kalau misalnya risk per trade-nya oke lah $50. Ketika lu gedein di yang ketiga, keempat, kelima, ini akun lu mungkin udah drawdown 50%. Atau kalau misalkan dari awal lu sizingnya barbar, ya mungkin ini akun udah MC gitu. Pertanyaannya, kenapa lu sell terus gitu ketika marketnya lagi rally, lagi naik? Jawabannya sederhana. Karena ketika di awal sini, target lu itu mau ke gap sini. Dan ketika dia naik, dia ketemu resist, lu cari sell lagi, ketemu resist, lu cari sell lagi. Artinya apa? Lu udah nggak trading dengan objektif, lu cuma memihak arah. Nah, gimana solusinya? Solusinya sebenarnya bisa seperti ini. Ketika lu udah loss 1 kali atau 2 kali ya, ini yang ketiga, keempat, kelima sebenarnya nggak perlu dilakuin. Lu bisa pindah pair. Pair itu ada banyak sekali kan. Lu pindah ke misalkan Euro USD, bisa. Lu pindah ke Euro USD. Lu pindah ke mana? Misalkan GBP JPY. Lu analisa ulang. Mungkin bisa jadi lebih objektif gitu. Misalkan apalagi? Pair forex ada banyak banget kan. AUD USD, AUD CAD. Lu bisa pindah pair. Ketika loss 1 kali, 2 kali. Supaya nggak terjadi memihak arah dan loss beruntun seperti ini. Sampai di sini paham ya? Tapi gimana case-nya kalau misalkan gue udah pindah pair, tapi tetap loss lagi gitu. Loss 3 kali, loss 4 kali. Jawabannya harus stop trading. Kenapa? Karena ketika lu udah ngalamin loss seperti ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, ya, modal lu misalkan modal 1000 gitu ya, sisa 500, yang lu akan lakuin apa? Lu cuman fokus gimana caranya balikin si $500 ini, kerugian lu. Ya, lu trading dengan nanti risk per trade $100, $200, dan ujungnya MC. Tapi ketika lu stop dulu, lu lanjut besok, misalkan kayak gini deh, lu di sini maunya short terus, tapi dia lagi rally. Tapi ketika lu udah stop loss 1 kali, 2 kali, lu berhenti, lu lanjut besok, nah, besok nih chartnya udah berubah nih. Yang tadi uptrend dia udah pindah ke downtrend. Atau misalkan dia sideways. Market structure-nya udah sedikit berubah. Daily range-nya udah sedikit berubah. Apalagi lu pindah ke pair lain gitu. Market structure-nya berubah. Nah, ketika berubah, objektivitasnya baru bisa muncul. Tapi kalau misalkan satu arah gitu ya, apa kita pindah ke time frame besar gitu. Di 4 jam gitu ya. Ini kelihatan nih ya. Ini lagi rally nih misalkan ya. Ini lagi rally. Lu mau ya short terus ya. Ini goldnya naik 6% gitu. Ya udah mati. Stop loss terus. Tapi ketika lu rest dulu 1 hari, 2 hari, dia udah pindah ya. Udah beda, market structure berubah. Lu bisa analisa objektif lagi ya. Oke, gue udah di sini nih. Ya, gue skip misalkan di sini. Pas dia
dia lagi rally gue skip di sini. Lalu mau cari sell lagi misalkan di sini, ya udah beda market structure-nya. Makanya kalau misalkan lu perhatiin ya, di bulan apa ya, bulan Maret gitu ya, bulan Februari gitu ya, Februari kalau nggak salah, pas gue lagi di Jepang gitu, gue pulang dari Jepang, gue itu sempat berhenti trade 5 hari. Kenapa? Gue loss beruntun. Loss beruntunnya waktu itu di gold. Gue itu 5 hari nggak sentuh gold. Mungkin di trading di Bitcoin, di crypto masih ada sedikit-sedikit, tapi di gold itu gue skip dulu 5 hari. Kenapa? Karena gue tahu ketika gue buka chartnya, gue ada tendensi untuk pengen melakukan revenge dan pengen memihak arah. Ketika gue masih punya keinginan untuk memihak arah, ya udah gue stop dulu. Ketika udah 5 hari udah kereset ya udah gue bisa trading objektif lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah memihak arah ya. Jadi solusinya yang biasa gue lakukan adalah ketika loss sudah 2 kali, pindahlah di trade lain, di pair lain. Ya ketika bisa recover ya udah bagus. Kalau di pair lain masih loss juga, udah lo rest dulu. Kalau lo misalkan trade di time frame 15 menit, mungkin restnya 4 jam, 6 jam, chartnya udah berubah. Kalau biasa trade di pair 1 jam atau 4 jam, nah lo restnya butuh 5 hari. Ya swing play misalkan lo butuh restnya lebih lama. Karena ketika lo masih punya pikiran mihak arah lu trade di pair yang sama, ya market structure-nya masih begini. Ya udah lu kan logikanya gini lah. Lu buy di sini kena stop loss. Dapat harga average yang lebih murah, lu buy lagi kena stop loss lagi. Bawah, buy lagi. Di sini tadinya buy-nya misalkan $10, $20, ya lu tambahin lagi di sini. Ini gue bukan ngomongin martingale ya, beda cerita ya. Lu buy di sini $10, lu kena stop loss, nanti di bawah sini oh ada harga lebih murah, lu buy lagi $20, $30 dengan rest $20, $30. Dia turun lagi, ketemu support berikutnya lu buy lagi. Lah kalau misalnya memang market lagi turun semua support dijebol, lu mau apa gitu kan? Lu nggak bisa kontrol market. That's why gue selalu bilang, lu kalau udah mihak arah, pengen revenge ya, udah nggak ada objektivitas dan trading lu nggak bisa menang, nggak bisa cuan. Jadi semoga video ini bisa menjadi perspektif baru untuk kalian yang tonton. Ya gue selalu bilang apa adanya, apa yang gue lakukan di market gue share ke kalian. Kalau lagi profit ya profit, kalau lagi rugi harus berhenti ya gue berhenti. Jadi semoga ini bisa jadi pelajaran baru untuk kalian dan intinya itu tahu kapan nih misalkan consecutive loss-nya. Kalau misalkan profit ya hasilnya dibanding sama loss-nya hasilnya gimana? Growth nggak tiap bulan, drawdown-nya terjaga nggak, taunya dari mana? Taunya itu cuma dari 2 hal. Yang pertama untuk strategi dari backtest dan juga untuk money management dan strategi yang udah di forward test. Tanpa adanya backtesting dan forward testing, menurut gue kalian nggak usah trading dulu. Karena lucu dong, kalau kalian trading tanpa backtest dan forward test, berarti kan kalian nggak punya data. Ketika kalian nggak punya data, kalian asal trade. Gue tanya kalian ya, kenapa lu trade gitu? Karena apa? Karena pengen cuan. Lu tau nggak ini bakal profit atau bakal loss gitu ya? Bulan, 1 bulan, 3 bulan. Kalau 1 hari, 2 hari ya mungkin ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi. Tapi lu tau nggak hasil akhirnya? 3 bulan hasilnya untung nggak? 1 tahun hasilnya untung nggak? Kalau untung bisa outperform Bitcoin nggak? Bisa outperform indeks nggak? Bisa outperform portfolio investasi lu nggak? Kalau misalkan nggak bisa, lu ngapain capek-capek trading? Kan gue selalu bilang kalian, gue trading ya karena uang kecil ya, uang yang gue pakai modal trade gue, itu returnnya, growth-nya itu bisa jauh lebih besar daripada portofolio investasi. Walaupun di portofolio investasi kan modalnya besar, tapi secara persentase bisa outperform. Bisa kasih gue cash flow yang bisa gue pakai untuk beli Bitcoin lagi gitu. That's why gue masih trading. Kalau misalnya gue tradingnya rugi terus ya, tanpa data, ngapain gue trading gitu capek-capek? Mending gue kerja yang lain. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kalian belum pernah backtest, kalian belum pernah forward test, asal trading menurut gue jangan gitu. Belajar dulu, cari datanya. Gue selalu bilang kalian kan backtest lu bisa pakai TradingView tadi, lu backtest strateginya. Forward test ya lu bisa pakai akun demo untuk forward test strateginya ya. Tapi dan psikologisnya mungkin nggak bisa. Tapi ketika lu mau forward test yang lebih real ya, yang ada duitnya, ya ada psikologisnya, berarti harus pakai real money. Nah itu lu pakai nominal kecil lah. Misalkan lu pakai $100 untuk forward test, atau lu $100 lu pakai akun sennya kan jadi 10.000 bisa juga kayak gitu. Nah kalau mau bikin akun demo atau akun real, lu bisa pakai Okta ya, karena di Okta itu ada bonus deposit 100%. Jadi misalkan lu deposit $100 itu jadi $200 dan itu nanti bisa di withdraw bonus depositnya kalau udah qualified. Ya promo code-nya ada sini, DSL 100 dan juga cerita 100. Kalian pakai promo code ini, deposit $100 bisa jadi $200. Untuk link sign up-nya gue udah taruh di deskripsi ya. Itu lo kalau mau bikin akun demo cuman pakai nomor handphone atau email doang. Jadi klik linknya, bikin akun demo itu gratis. Jadi lo mau bikin akun demo, 5 akun demo untuk 5 strategi berbeda, mau forward test, silakan, gratis, nggak berbayar. Jadi fungsinya itu sebenarnya akun demo itu sangat banyak dan ketika lo mau keluarin effort ya, lo mau keluarin effort cari data, nanti lo pasti bisa trading. Tapi kalau kayak, aduh, gue cuman pengen cuannya, pengen pencet-pencet, pengen cuan, tapi lo nggak mau belajar, lo nggak mau cari data, ya susah. Orang yang udah cari data, yang udah belajar aja belum tentu bisa setahun pertama langsung cuan kok. Apalagi kalian yang cuma mau pencet-pencet asal trading, susah. Ya jadi that's why kalau misalkan kalian memang mau terus belajar, udah ada 13 modul belajar, gue drop di Telegram. Kalau kalian mau join Telegramnya gratis, udah ada di deskripsi. Sekalian ingetin ya, gue nggak pernah terima titip dana, gue nggak pernah punya grup berbayar. Ya ada itu cuma apa? IG subscription ya, for fun. Jadi itu dari fitur IG, yaitu cuma 1.000 per hari kalau kalian mau join. Tapi untuk grup berbayar-bayar gue nggak ada, gitu. Gue nggak ada private group dan gue nggak pernah minta kalian transfer dalam bentuk apapun. Jadi hati-hati kalau yang mengatasnamakan gue, jangan sampai ketipu gitu ya sama penipu-penipu itu. Daripada uangnya kalian kasih ke gue gitu kan untuk join grup premium apa segala macam, gue selalu mikir mendingan gue kasih kalian free education, uang kalian misalkan 1 juta gitu ya, kalian pakai aja untuk belajar, untuk kalian for testing gitu di market ya. 1 jutanya kalian belajar, nanti udah bisa dapat datanya bagus, udah bisa growth, baru kalian scale up ke akun misalkan 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Dan harapan gue dari channel YouTube ini, apa yang gue share ya, bisa mencetak trader-trader baru di luar sana ya, khususnya kalian lagi tonton ini. Nah kalau kalian masih ada yang kurang jelas dan punya pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Gue akan bantu jawab seputar trading ya, seputar apapun, money management, seputar growth ya, strategi gue apa segala macam. Dan juga nanti kita akan ada trading conference ya, jadi jangan lupa join. Pastikan nanti semua announcementnya gue taruh di Telegram dan kalian bisa ikutin banyak sekali edukasi gratis
gratis ya yang akan di drop di Telegram. Pastiin kalian join, linknya ada di bawah for free. Kalau kalian punya pertanyaan boleh drop ya, nanti kita akan bahas di next episode. Kalau mau request mode-mode baru juga boleh. Udah sih, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.